Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian, Sobat Kafi. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-56 yang akan membahas tentang motion, gerak ya. Ini salah satu pembahasan yang filosofis ya mengenai gerak ini. Berbeda dengan fisika, di mana gerak itu didefinisikan sebagai percepatan, kecepatan, gaya dan usaha ya. Gerak itu yang hanya bisa perubahan sesaat ya, instantly change. Nah, coba kita bahas permasalahan gerak ini dari sisi filosofis ya. Nah, filosof Yunani kuno Aristoteles ya, atau di dalam filsafat Islam disebut guru pertama, al-muallim al-awal ya. Aristoteles itu mengatakan bahwa gerak itu adalah the gradual emergence of a thing from potentiality to actuality. Jadi perubahan atau perubahan yang gradual, yang sedikit demi sedikit dari potensialitas ke aktualitas ya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa mineral atau unsur-unsur ya punya potensi untuk menjadi tumbuhan. Nah, tumbuhan punya potensi untuk menjadi hewan. Hewan punya potensi untuk menjadi manusia. Manusia punya potensi untuk menjadi malaikat. Nah, malaikat akan kembali kepada Tuhannya ya. Itu jalurnya. Jadi kalau manusia pun kalau mau kembali menjadi Tuhan, dia harus berubah substansinya menjadi malaikat dulu ya, baru setelah itu bisa kembali kepada Tuhan ya. Dan itu salah satu caranya untuk kembali kepada Tuhan. Kalau enggak, dia akan kembali di alam semesta ini, dia tidak akan kembali kepada Tuhan ya. Which an existence which possesses the potentiality and capacity for perfection but lacks it present will advance toward it under a certain condition, and this advancing is preparatory to the achievement of the such perfection. Jadi gerak itu adalah pencapaian kesempurnaan dari sebuah potensialitas. Jadi potensial harus menjadi aktual ya. Jadi seperti sudah saya jelaskan bahwa setiap mineral atau unsur-unsur itu punya potensi untuk menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau dia bergerak, dia bisa punya potensi menjadi hewan. Nah, hewan punya potensi untuk menjadi manusia. Nah, manusia punya potensi untuk menjadi malaikat. Malaikat akan kembali kepada Tuhan ya. The perfection of motion for a body pertains to its potentiality, and its being first pertain to its priority of attaining its end. However, the first definition is to be preferred because it's more concise and conceptually clear, although none of them may be considered what is in logical terminology is called complete definition, because a complete definition is specific to whatness which possess a genus and difference. Nah, saya perlu tegaskan bahwa
konsep gerak ini adalah secondary philosophical intelligible, ya. Jadi ini bukan whatness, ya, philosophical of what, konsep keapaan, ya, tapi ini secondary philosophical, ya. Kan ada secondary, primary intelligible itu yang langsung kita bisa lihat di eksternal kita. Nah, itu ada juga yang secondary. Secondary itu ada yang logical, ada yang philosophical. Nah, gerak ini adalah yang philosophical secondary intelligible. Jadi tidak langsung bisa diabstrak dari yang dunia eksternal kita, tapi dia harus di secondary, bukan kedua. Dia tidak direct, ya, direct dari yang pengalaman di luar kita abstraksikan, tapi dia kita harus philosophize, kita renungkan lebih dalam, ya. Baru kita tahu bahwa itu adalah bukan whatness concept, tapi philosophical concept, ya. Jadi zaman Yunani kuno dahulu, ancient Greek philosopher, filosof Yunani kuno dulu seperti Parmenides dan Zeno of Elea denied that there was gradual or motion. Jadi di mereka mengingkari adanya gerak. Gerak sini bukan gerak yang kelihatan, ya, seperti mobil bergerak, motor bergerak, kucing bergerak, ya, anjing bergerak. Bukan seperti itu, tapi gerak ini adalah pencapaian aktualitas dari sebuah potensialitas. Nah, seperti buah jambu jambu klutuk, ya, dari hijau menjadi kuning, mangga dari hijau menjadi kuning. Nah, itu merupakan gerak yang saya maksud di sini. Gerak yang gradual, yang bukan sudden, ya, yang gradually, yang perlahan-lahan, ya. Bukan gerak yang tiba-tiba, suddenly, ya. This position seems strange at first, and the question immediately arises in the mind of the reader and hearer as to whether they did not observe all this various motion. Did they not themselves move around? Apakah dia tidak melihat kedua orang ini, Parmenides dan Zeno, melihat sekelilingnya bahwa selalu ada perubahan, ya, selalu. Jadi yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri, ya. Jadi yang selalu tidak ada yang tetap konstan, ya, karena semua selalu berubah dari dari perjalanan waktu, itu selalu berubah. The secret of matter is that they consider the change called motion to be collections of successive instantaneous change. Jadi ada yang mengatakan bahwa gerak itu adalah koleksi daripada perubahan yang tiba-tiba, instantaneous change, ya. Seperti pohon mangganya jatuh, ya kan, jatuh ke tanah terus rusak, hancur, kembali ke dalam tanah. Nah, mineral tanah ini kembali menyuburkan pohon mangga, ya, sehingga tumbuh lagi, menghasilkan buah lagi. Nah, ini perubahan yang gerak itu adalah kumpulan daripada gerak-gerak yang suddenly, yang tiba-tiba itu, yang sesaat itu.
Padahal yang kita maksud adalah perubahan ini perubahan yang gradual ya, yang yang tidak tiba-tiba, ya. Nah, perubahan yang seperti sudah saya jelaskan bahwa setiap unsur-unsur di dalam alam semesta ini punya potensi untuk hidup ya, untuk hidup, tumbuh, berkembang ya. Nah, itu akan menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, setiap tumbuh-tumbuhan punya potensi untuk bergerak sehingga dia bisa menjadi hewan. Nah, hewan itu punya potensi untuk menjadi manusia ya. Manusia akan kembali kepada Tuhannya jika substansinya sudah berubah menjadi malaikat ya. Nah, problemnya apa aja sih dalam gerak ini ya? Ada yang mengatakan bahwa pertama, jika gerak itu ada, maka seperti ini garis ya, gerak itu pasti dia ada yang awal, ada yang akhir ya. Pasti ada perubahan ya, perubahan. Nah, if motion exists as a single continuous thing in the external world, it must be considered as having parts. And since each of its purposes as an extension, each of these in turn will be divisible into other parts, and this division will continue infinitely. This implies that finite motion must be infinite. Nah, ada yang bilang bahwa gerak itu ya, jika jarak antara A dan B ya, itu bisa dibagi menjadi sesuatu yang tidak terhingga ya, jarak antara A dan B, maka gerak itu menjadi tidak terhingga kan. Padahal gerak itu sendiri adalah terhingga atau bisa diamati terhingga. Nah, ini kan jadi pertentangan. Jarak A dan B kita bisa bagi untuk yang tidak terhingga, padahal A dan B ini terhingga. Ada batasannya ya, bukan tak terhingga. Nah, ini gimana mengatasinya? Nah, Aristoteles mengatakan bahwa gerak itu tidak punya actual parts ya, tidak punya bagian-bagian yang nyata. Jadi dia bisa finite, bisa juga infinite ya. Jadi dia bisa terhingga atau bisa juga tak terhingga. Tapi paling enggak dia bisa dibagi dalam dua bagian ya, awal dan akhir ya, yang menjelaskan adanya perubahan atau gerak itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya pembagian ini tidak ada urusan dengan finite dan infinite, terhingga atau tak terhingga. Yang jelas itu adalah gerak itu adalah pemunculan potensi menjadi aktual ya. Munculnya aktual daripada potensi ya. Potensi. Nah, artinya alam semesta ini kan tadinya potensi ya, potensi. Nah, karena ada keinginan Allah untuk untuk menghadirkan khalifahnya di alam semesta ini, maka alam semesta ini dipersiapkan untuk manusia. Nah, karena ada, kalau
tidak ada potensi, maka tidak terjadi alam semesta. Nah, karena Allah itu menginginkan adanya alam semesta ini untuk manusia, maka diciptakanlah alam semesta ini melalui malaikat-malaikatnya. Nah, makanya terjadinya alam semesta. Makanya kita bisa lihat alam semesta ini ada di luar, di eksternal mind kita, di luar, di dunia eksternal kita. Nah, prinsipnya kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bahwa sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ya, akan kembali kepada Allah. Nah, cuman masalahnya apakah kita beruntung untuk kembali kepada Allah, ini yang menyebabkan kita akan kekal, ya, atau kita tidak beruntung, kita akan turun lagi menjadi tetap di alam semesta, ya, tidak akan kembali kepada Allah. Nah, inilah yang saya maksud dengan gerak itu. Gerak itu bukan hanya gerak yang mobil berjalan, kucing berjalan, motor berjalan. Tidak, bukan seperti itu. Jadi ini perubahan yang gradual, ya, gradual yang yang tidak bisa kita langsung lihat, ya, di dunia eksternal kita. Jadi prinsipnya adalah gerak itu adalah pelepasan potensi untuk menjadi aktual, ya. Jadi kita punya potensi untuk kembali kepada Allah melalui jalur malaikat. Kita harus menjadi malaikat dulu, substansi kita berubah menjadi malaikat, baru kita bisa kembali kepada Allah, ya. Ya, mungkin itu saja bahasan yang kita bisa bahas pada kuliah ke-56 KAFI ini. Kita akan lanjutkan pada kuliah minggu depan mengenai properties daripada motion, sifat-sifat daripada gerak, pada kuliah berikutnya. Dan silakan subscribe, like, dan komen pada kuliah ini. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi sobat KAFI sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.